Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma laka nusalli wa nasjud. Wa iyyaka na'budu wa ilaika nas'a wa nakhfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kuffari mulhik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa qala Allah jalla sya'nuhu fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa ba'd, para hadirin wal hadirat, ikhwah dan akhwat, para tulab dan thalibat, serta para asatidah, para pembina, musyrifin wal musyrifat, a'azakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dicurahkan kepada kita semua. Baik ustadz, baik para santri, baik kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah Ibrahim, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat kita bisa masuk di ma'had ini belajar menghafal Quran, nikmat kita bersama dengan Quran, hari-hari kita bersama dengan Quran, lisan-lisan kita selalu dibasahi dengan Quran, dan kegiatan yang bermanfaat. Karena Nabi SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk keelokan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa meninggalkan perkara yang sia-sia menuju kepada perkara yang bermanfaat untuk negeri akhirat kita. Apatah lagi tatkala kita melihat atau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pemuda, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mengisahkan para pemuda di dalam Al-Qur'an. Ashabul Kahfi, para pemuda yang ditutup, ya, yang terjebak di dalam gua, kemudian ditutup dengan batu yang sangat besar. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 360 hari. Bangun-bangun keluar, ketemu dengan orang-orang di luar, menggunakan uang yang dia punya terakhir, ya, sebelum 360 tahun itu, penjual itu mengatakan ini uangnya sudah tidak laku. Ini para pemuda, ikhwas sekalian dan para akhwat, para asatidah. Bahkan kata Nabi SAW, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan pernah bergeser kaki anak cucu Adam tatkala di yaumul qiyamah kelak, hatta yus'al an arba', sampai ditanya kepadanya 4 perkara. Di antara 4 perkara yang akan ditanyakan kepada kita jamaah sekalian adalah an umrihi fima afna, adalah waktunya, umurnya dia gunakan untuk apa. Dan tentu masa muda
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita, seperti antum sekalian, adalah masa-masa emas. Adalah masa-masa di mana panca indera kita masih berfungsi dengan baik. Yang di mana tubuh kita, fisik kita masih kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Maka saya sampaikan kepada kita semua, apapun yang kita lakukan, Anda makan, Anda olahraga, Anda tidur, perkara yang mubah. Karena kaidah di usul kaidah fiqhiyah mengatakan al-aslu fil asya' ibahah. Hukum asal semuanya itu boleh. Anda berpakaian boleh. Sampai datang nas, sampai datang dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang melarang Anda berpakaian. Contohnya berpakaian seperti pakaian orang munafik, orang kafir, orang kufar ya, yang berpakaian seperti telanjang. Artinya apa? Tidak memperhatikan pakaiannya dari sisi syariat, asal pakaian saja. Maka saya nasihatkan kepada kita para pemuda, kepada kita para penuntut ilmu, para talibul ilmi atau talibatul ilmi, baik para santri atau santriwati, jaga diri Anda. Jaga diri Anda dengan Anda berpakaian. Karena pakaian Anda mencerminkan diri Anda, mencerminkan di mana Anda bersekolah. Anda sekarang berada di ma'had, di lingkungan pondok pesantren, Jaziratul Quran, Pulau Al-Quran. Ya. Maka tentu jaga diri Anda dengan berpakaian yang baik. Dengan berpakaian yang baik. Jangan tatkala nanti kita sudah selesai, kita sudah menggunakan pakaian-pakaian yang melanggar syariat. Pakaian ketat. Ya. Dan ikhwas sekalian dan para akhwat, para asatidzah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di zaman kita ini zaman penuh dengan fitnah. Fitnah syubhat, fitnah yang samar-samar. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, yang kesamar-samaran tersebut, waqa'a fil haram, maka dia jatuh pada sesuatu yang haram. Ya. Kemudian ada fitnah syahwat, fitnah wanita, fitnah akhwat. Maka saya nasihatkan kepada akhwat, Anda yang sudah belajar Quran, Anda yang sudah menghafal Quran, Anda yang lisannya setiap harinya dibasahi dengan Al-Quran, jangan kotori jiwa Anda dengan Anda menggoda laki-laki. Jangan kotori jiwa Anda, jangan kotori lisan Anda, jangan kotori hati Anda yang sudah bersih dengan Anda berusaha menggoda lelaki. Dan bagi Anda para lelaki, jangan termakan dengan fitnahnya. Jangan termakan dengan godaannya. Alhamdulillah di sini tidak menggunakan handphone. Betul saja. Setidaknya sudah ada penutup dari fitnah-fitnah yang akan selalu menjerumuskan kita. Dan itu fitnah syahwat. Maka saya sampaikan kepada diri saya pribadi, kemudian juga kepada para jamaah yang hadir, baik ikhwah dan akhwat. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kita satu doa untuk memohon keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi, siapa Nabi? Ma'sum, terjaga dari maksiat. Ya. Sudah mubasysyar bil jannah. Sudah diberikan kabar gembira tentang surga. Kamu akan masuk surga wahai Muhammad. Dosa-dosamu akan diampuni. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu kemenangan, Fathul Makkah, dengan kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Untuk diampuni dosa-dosamu wahai Muhammad, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang.
Tapi kita lihat Nabi SAW tetap memohon kepada Allah untuk diistiqomahkan. Ya, istiqomah itu berarti khos kalian. Tatkala Anda sudah belajar Quran, sudah keluar dari ma'had ini menjadi alumni yang 30 juz, hati ini masih bisa terbolak-balikkan. Makanya apa bahasa Arabnya hati? Qalbun. Dari kata taqallaba yataqallab atau qallaba yuqallib, yuqallab, terbolak-balikkan. Hati ini lemah. Karena sifatnya lemah bisa dibolak-balikkan, tapi yang hanya membalikkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan, "Ya muqallibal qulub, wahai Maha pembolak-balikkan hati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sabbit qalbi ala dinik." Wa ya musarrifal qulub, yang suka mengubah hati ini, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Teguhkanlah hati ini selalu pada jalan keimanan, selalu berada dalam jalan Quran. Al-Quran tidak menjamin Anda untuk selalu soleh. Kenapa? Karena kita punya hati. Hati sifatnya lemah, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Nabi tetap minta sama Allah untuk diteguhkan hatinya. Ya. Banyak orang yang sudah kharij jadi penghafal Quran, dia sudah lupa Al-Qur'annya. Wal'iyadu billah, dengar musik, sudah melanggar perintah Allah. Ayat Allah dalam surah Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Ya. Dan di antara manusia ada yang membeli al-ghina, membeli atau mengambil perkataan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah. Kemudian dengan perkataan itu akan menyesatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah debat dengan satu teman saya. Teman saya ini memang hebat ya. Sekarang sudah di Mesir. Saya di Istibah. Saya pernah debat tentang masalah musik dan masalah nyanyian. Ya. Dia mengambil dalil bahwa Nabi SAW kala pulang dari perang Badar, ada beberapa kaum kemudian memukulkan rebana mereka. Tahu rebana ya? Kasidah ya, biasa tung-tung. Kemudian orang-orang membuat syair. Itulah tala al-badru alaina min thani ya'til wada ila akhir syair. Dia berdalilkan seperti itu, ini boleh berarti di zaman Nabi seperti ini. Berarti kita boleh menyanyi. Ya tidak, itu pengkhususan, beda. Antum harus baca apa takhrijul hadis. Kenapa bisa seperti ini? Karena bisa seperti itu. Ya. Dan ini gina banyak orang dengar musik sekarang, ikhwas sekalian. Sudah banyak jenis-jenis genre lagu akan menyesatkan dan akan apa? Menyempitkan hati kita. Kemudian banyak penghafal Quran, terkhusus para akhwat, banyak yang sudah buka hijab, padahal penghafal Quran dulu, seorang hafidhah. Kenapa buka Quran Ustaz? Kenapa buka jilbab Ustaz? Karena ada pekerjaan, ditawarkan pekerjaan, gajinya luar biasa, ya, gajinya luar biasa. Mewah tampaknya, tapi syaratnya tidak boleh berhijab. Maka di sini Anda dipertanyakan, Anda lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau Anda lebih cinta kepada sesuatu yang hina dunia? Jadi kalau sekalian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Allah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah, konsisten dengan amalannya. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya Allah mencintai amalan-amalan yang dimana dia sedikit amalan tersebut, tapi dia konsisten.
salat malam, biar 2 rakaat saja. 2 rakaat, tapi Anda konsisten dengan 2 rakaat itu sampai Anda mati, itu amalan dicintai Allah Subhanahu wa taala kebanding Anda salat 2 rakaat tapi bolong-bolong, atau 4 rakaat atau 8 rakaat tapi Anda bolong-bolong. Hari ini salat, besok enggak salat. Ya. Baik, ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka tema kajian kita pada malam hari ini, meskipun mungkin enggak ada pamfletnya ya. Tema kajian kita adalah selamatkan pandanganmu dan kehormatanmu. Selamatkan pandanganmu dan kehormatanmu. Kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Di dalam surah An-Nur, apa itu An-Nur? Cahaya. Tapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan khitab atau memberikan perintah kepada orang-orang mukmin. Ya. Dan di dalam ayat ini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menafsirkan bahwa ada di antara dosa-dosa besar yang dimana dosa-dosa besar itu dianggap remeh oleh manusia. Ini dosa besar. Kabiru min kabairid dzunub. Kalau dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar bagaimana caranya menyucikan diri dari dosa tersebut? Apa itu? Dengan bertobat. Dengan bertobat. Seperti syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riya, ingin dilihat salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alnahu haba'an mansura." Ini hati-hati, ini juga riya ini biasa termakan efeknya, termakan riya ini dengan penghafal Quran. Pulang ke kampung disebut-sebut Pak Ustadz 30 juz riya. Ya. Hati-hati dengan riya, ikhwas sekalian. Jangan sampai Anda sudah capek-capek menghafal Quran, halaqah subuh, melawan ngantuk, ya kerasnya ngantuk, begadang tengah malam, menghadapi mungkin muhafid yang killer, yang harus memang lancar hafalannya. Ya Ustadz dulu ketika masih menghafal, ada muhafid satu kali salah disuruh mengulang. Ya muhafid saya dulu, saya banyak berterima kasih dengan beliau, karena mungkin kalau tidak begitu modelnya, hafalan kita tidak mungkin. Jadi metodenya dia misalnya kita menghafal juz 3. Sekarang setoran kita sudah masuk di wa in kuntum ala safarin. Ya, di akhir surah Al-Baqarah. Jadi dulu saja itu kalau mau menyetor sebelum masuk ke Ali Imran harus menyetor dulu dari tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dari awal sampai akhir. Begitu seterusnya. Itu metode yang paling ampuh sebenarnya untuk memurojaah hafalan. Makanya di antara asatidah kami dulu, kadang kalau mau ikhtibar tarqiyatul hifdz, tarqiyatul juz, naik juz selanjutnya, kita tidak mengadakan ujian, dites 3 soal dari awal, kemudian bagian tengah, kemudian bagian akhir. Tapi dia tasmi'. Jadi santri dikumpulkan dulu, saya dulu ma'hadnya di Syatibi, Goa. Kita semua santri dikumpulkan, kemudian tasmi' di hadapan santri 1 juz. Dalam insyaallah palingan 1 jam lebih. Kalau sesuai tajwid, tapi kalau lancar, artinya tidak memperhatikan tajwid, boleh jadi mungkin 40 menit lah paling lama. Ya. Itu diantara bentuk untuk kita menguatkan hafalan. Karena hafalan Quran
Itu mudah, namanya hafalan mudah hilang. Ta'ahadu hadzal Qur'an walladzi nafsi biyadihi fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uqliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zatku, Nabi bersumpah loh. Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku, demi jiwaku yang berada di tangannya, Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Qur'an ini asyaddu tafallutan minal ibli fi uqliha. Dia itu mudah lepas, mudah hilang, mudah keluar minal ibli fi uqliha, daripada unta yang unta kan kalau biasanya diikat kemungkinan besar sulit untuk apa? Untuk kabur, untuk lari dari ikatannya. Tapi Al-Qur'an tidak ada ikatan secara zahir kita lihat, tapi dia mudah hilang. Bagaimana caranya hilang? Dengan kita bermaksiat, dengan kita memakan sesuatu yang syubhat. Antum keluar dari sakan, dari asrama, tiba-tiba dapat uang 2000. Antum pakai 2000 itu untuk makan. Makanan itu jadi daging dalam tubuh Anda. Anda gunakan untuk menghafal. Hafalan Anda tidak berkah, dan itu menjadi tanda-tanda hafalan Anda rusak. Hati-hati dengan syubhat. Kenapa saya tahu? Ustaz juga pernah pondok. Ya, hati-hati dengan uang 1000, 2000, jangan diremehkan. 1000 Ustaz, masa sekali itu orang tidak mau kasih 1000. La akhi. Haram, haram, halal, halal. Ad-dinu kulluh. Agama itu daging semuanya. Tidak bilang kulit apa, semua tidak ada. Semuanya daging. Semuanya kulluh ad-din. Haram, haram, halal, halal. 1000 Ustaz, 2000 ji. Akhwat juga seperti itu. Jangan sampai bermudah-mudahan. Masalah pakaian, menutup aurat. Jangan sampai pakaian yang kita pakai tidak halal karena didapat-dapat. Ya. Jadi hati-hati dengan seperti ini, syubhat, perkara syubhat. Taib. Ikhwatal iman azakumullah taala jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur di ayat yang ke-30 sampai ke-31. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un." Perhatikan, ini materi inti kita pada taklim kali ini. Allah berfirman dengan mengawali qul lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad kepada mukmin yang laki-laki. Sebelumnya kalau kita lihat dalam Al-Quran teks tentang laki-laki dan perempuan, terkadang perempuan, lafaz perempuan di mufaddal alaih. Apa itu mufaddal alaih? Diutamakan daripada laki-laki. Contoh seperti hukuman zina. Allah mengawali dengan ayat apa? Dengan lafaz apa? Waz-zaniyatu waz-zani. Ya. Zina, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mencuri, Allah menyebutkan atau mengawalkan laki-lakinya daripada perempuannya. Was-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faqatu aydiyahuma. Dipotong tangannya keduanya. Ada satu hal yang kita bisa petik di sini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang masalah perzinaan, Allah memulai dengan wazaniyatu wazani. Pezina perempuan kemudian pezina laki-laki. Karena kenapa? Jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, azakumullah taala jami'an, siapa yang mengundang perzinaan ini? Siapa yang mengundang perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena siapa yang mengundang perempuan? Tidak bisa terjadi perzinahan kalau tidak ada perempuan. Makanya Allah mengawal dengan kata wazaniyatu wazani. Makanya Allah Subhanahu wa taala
memang menyifatkan perempuan itu dengan lembut. Tapi kalau kita lihat, ternyata tidak lembut. Banyak di antara mereka yang dahsyat godaannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya meninggalkan kepada kalian satu fitnah, yang fitnah ini dahsyat sekali untuk laki-laki, yaitu fitnah wanita. Yaitu fitnah wanita. Oleh karenanya tadi di muqaddimah saya sampaikan, bagi para akhwat, para jamaah wanita yang menghafal Quran, jaga diri Anda. Jangan sampai Anda yang menggoda. Anda yang menjadi serigala-serigala betina yang siap memangsa serigala-serigala jantan. Ya. Dan seperti itu kau sekalian, begitu banyak. Kita nanti akan sebutkan kisah-kisah. Wal'iyadu billah, di antara mereka ada yang terjumus dalam perzinaan, padahal mereka seorang ustaz. Wal'iyadu billah. Baik, Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Di dalam ayat ini ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin laki-laki. Yang pertama, ghaddul basar. Yang pertama apa? Menurunkan pandangan. Menundukkan pandangan. Yang kedua, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kehormatan mereka, kemaluan mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah yaghuddu min absarihim? Hendaknya para mukmin laki-laki menundukkan pandangan mereka. Kenapa? Karena sebab terjadinya perzinaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh mata. Makanya mata ini akan dihisab kelak di hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kau lihat? Apa yang sudah kau saksikan dari mata, dari dua mata yang saya berikan kepadamu? Makanya ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kalau tidak sengaja melihat satu kali pertama melihat apa-apa, itu pandangannya halal. Tapi kalau Anda kemudian melihat kedua kali, melihat ketiga kali, sulit, haram. Tapi jangan juga pandangan pertama begini nih, akhwat dia diam di belakang itu. Baik, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dari mata turun ke hati. Seperti itu terjadinya kau sekalian. Semua dari mata dulu. Antum mau makan, bukan rasanya dilihat, bukan rasanya menjadi patokan, tapi antum lihat dulu gambarnya. Nasi goreng merah, merah jika nasinya. Siapa yang menentukan merah nasinya atau tidak? Mata. Antum akan menikah, khidbah, antum akan lihat calon istri antum. Apa yang bertanggung jawab di situ? Indra mata. Panca indera kita diantaranya adalah mata, melihat. Makanya mata ini memiliki banyak potensi. Maka jangan salahkan potensi mata ini untuk melakukan maksiat. Yaghuddu min absarihim. Ya, wa yahfadhu furujahum. Kemudian yang kedua, menjaga lisan mereka. Menjaga kemaluan mereka. Kalau sudah turun mata, dari mata turun ke hati, wal iyadu billah, setelahnya jadilah yang terjadi. Ya. Dan di antara ciri mukmin yang muflih, yang beruntung, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, laki-laki yang beriman. Di antaranya ciri-ciri di antara mukmin yang beruntung, yang muflih adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Ini jaga. Dua yang Allah sebutkan ini adalah wasilah-wasilah yang mengantarkan kita kepada maksiat. Ya. Awal-awal wallahu alam, kalau misalnya nanti main Instagram atau platform media sosial, ya, awal-awalnya hanya melihat
tidak ada syahwat, tidak ada nafsunya, ya. Hanya awal-awal melihat saja. Tapi begitu syaitan menggoda terus, masa kau lihat ji? Masa kau tidak tekan itu, kirim pesan, direct message, DM. Akhwat juga seperti itu. Ya, dan kadang akhwat yang memulai daripada ikhwannya. Tapi kadang juga lebih banyak juga ikhwan ya daripada akhwatnya. Tapi yang terjadi di lapangan artinya realnya itu kadang akhwat. Assalamualaikum akhi. Kita dari Ma'had Jaziratul Quran ya, dari Darul Quran wal Hadis. Oh iya. Oh, Masya Allah. Berapa hafalannya sekarang? Berapa mungkin? Oh, sekian-sekian. Setelah itu, setiap Anda upload story, tahu aja story toh? Cerita di Instagram ya, status lah. Dia yang paling pertama lihat. Dia yang paling pertama like. Sebaliknya pun begitu. Ikhwan juga terlalu carper dengan akhwat. Ya? Tidak bing. Dia ji. Dua-duanya lah. Semua salah. Taib. Hati-hati dengan fitnah media sosial. Pertama hanya masa nuli ya ji. Masa hanya kamu lihat. Coba kirim pesan. Makanya ada tingkatannya itu kalau orang bermaksiat. Pertama apa? Risalah. Kirim pesan. Kemudian apa? Kemudian setelah itu mau'id. Mau'id itu janjian. Kita ketemu di sini ya. Di kafe sini nanti saya tangkis. Ini saya membayar. Kemudian sudah mau'id liqa. Setelah janjian ketemu. Ketemu ya. Setelah liqa terjadilah yang terjadi. Al-wata. Ya. Terjadilah yang seperti itu. Dan begitu banyak kisah yang menerangkan atau menceritakan tentang seperti ini khos kalian. Taib. Wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga di antara kumisnya dan jenggotnya. Apa itu? Di antara kumis dan jenggot? Lisan, mulut. Wa baina fakhidaihi. Dan di antara dua pahanya. Apa itu di antara dua paha? Al-farj. Barang siapa yang menjaga lisannya dan kemaluannya, atmanallahu lahul jannah, maka Allah memberikan jaminan surga padanya. Hanya Anda jaga lisan, hanya Anda jaga kemaluan, Allah berikan Anda jaminan surga. Kenapa Allah berikan jaminan surga? Kenapa kira-kira Allah memberikan jaminan surga kepada orang-orang yang jaga lisan dan kemaluannya? Karena dua organ ini susah memang dijaga. Lisan, gibah, namimah, gosip. Ya, ini saya sampaikan kepada akhwat-akhwat di belakang ya. Jangan selalu kepoi orang, urusannya orang. Kepo sekali. Atau jangan suka selalu bilang, ada cerita baru nih. Dia juga, kalau Anda misalnya ditanya seperti itu, ini bagi para akhwat ini atau ikhwan juga, kalau mungkin ada seperti itu. Ya ukhti, ini ada berita ini. Antum katakan, tidak usah. Bukan urusan saya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia, bukan punyanya, bukan urusannya. Ngapain sama tahu? Anda kalau dengar cerita, ini si fulan begini, ini si fulanah begini, ini si alan begini, membuat memori antum full, sudah full ini memori, tidak ada tempat untuk Quran, tidak ada tempat untuk ngaji, tidak bisa lagi masuk Quran di dada, di otak dan seterusnya, karena full dengan cerita. Jangan kepo urusannya orang. Kadang ada orang itu nelpon sudah nelpon, ada yang bertanya, siapa yang mau telepon itu? Kepo sekali.
Zaman sekarang, ikhwas sekalian, akhwat, kita tidak mau juga tahu itu informasi, ada juga itu informasi ke kita. Anda buka YouTube, ada saja ayam suntik, ayam apa, ya, LGBT ini. Kita tidak mau tahu informasinya, tapi tatkala kita buka ada saja yang muncul. Maka ini bagi para akhwat, ya, jangan selalu mau kepoi urusannya orang. Ya, tahan diri antunna sekalian. Ya. Jangan suka gibah dan namimah. Gibah itu menceritakan kejelekan seseorang, aib orang. Namimah yang selalu apa? Yang kasih panas-panas, bambang-bambangi, ya, kalau Makassar bilang. Kasih bambang itu orang, kasih panas. Masa kok mengadu domba? Itu bahasanya. Dan memang terjadi di perempuan. Makanya Nabi SAW mengatakan, tatkala Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabiat, kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para kaum wanita, karena sesungguhnya saya melihat banyaknya penduduk neraka itu dari wanita. Fa inna aktsarakunna min ahlil jannah, min ahlin nar. Karena saya melihat Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar oleh malaikat Jibril. Saya melihat wanita ini paling banyak masuk ke dalam neraka. Kemudian kata sahabiat yang bertanya, kenapa wanita yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Karena mereka tidak bisa menjaga lisannya baik-baik. Ya, khusus bagi para akhwat, saya sampaikan. Antunna lihat Khadijah radhiyallahu taala anha. Wanita yang salihah, istri yang salihah. Yang pertama kali yang beriman dengan Nabi dan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita yang taat dengan suaminya. Dan tentu orang-orang yang seperti ini, Khadijah, kemudian Aisyah, tentu mereka tidak pernah menggibah, tidak pernah menamimah. Kalau seandainya mereka melakukan gibah kemudian menamimah, maka Nabi SAW langsung menegurnya. Ya. Begitupun juga para ikhwah yang laki-laki ini, ya. Kadang kita juga kepo dengan urusan orang. Kadang juga kita kepo dengan urusan orang. Mau tahu sekali apa yang bikin kita orang. Maka jaga diri kita, dan kalau bukan urusan kita maka tidak usah nimbrung. Tidak usah ikut-ikutan. Oh iya ini, oh iya itu, codok dibilang orang Makassar. Jangan codok, ya. Baik. Cocologi, ya. Cocologi dongok-dongok juga aduh. Jadi jangan berusaha untuk tahu juga urusannya orang. Ya akhi, bagaimana hafalan antum, Quran antum bagaimana? Dengan antum tidak sibuk dengan urusan orang lain, maka Anda akan bisa fokus dengan hafalan Anda, dengan Quran Anda, dengan istirahat Anda. Kadang ada orang itu kalau selalu banyak cerita tidak bisa tidur. Karena apa? Kadang ceritanya belum tersalurkan. Jadi susah dia. Jadi kita ini Islam, orang yang sudah belajar agama, thalibul ilmi, harus menjaga yang seperti ini. Baik. Dzalika azka lahum, kata Allah, itu lebih suci bagi mereka. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa kullil mu'minat, dan sampaikan kepada mukmin perempuan, yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, untuk mereka juga menundukkan pandangan. Jangan hanya laki-laki menundukkan pandangan, bukan hanya kita yang disuruh, mereka juga. Kisah nyata ikhwas sekalian, seorang wanita yang bersafar dengan suaminya dengan laki-laki yang tidak ada mahramnya, tidak ada istrinya, berangkat umroh. Pergi umroh, istri dari temannya ini bercadar,
ya bercadar. Tapi begitulah syaitan selalu menggoda orang. Bagaimanapun tingkat keimanannya pasti akan digoda, akan diuji keimanannya. Maka singkat cerita, wanita tersebut selalu mencuri pandangan dengan lelaki tersebut, temannya tadi yang tidak ada istrinya. Ini juga laki-laki selalu curi pandangan ke istrinya, temannya. Jadi mereka saling apa? Selalu risalah dulu ya, lihat-lihat dulu. Apalagi puncaknya ketika tawaf, karena tawaf tidak boleh pakai cadar. Satu travel, satu jamaah, satu kelompok, luar biasa fitnahnya. Ini menunjukkan bukan hanya bagi akhwat, ikhwat juga bisa kena. Bahkan kadang ikhwat itu lebih dahsyat daripada wanita. Coba kita lihat, dia buka cadarnya, akhirnya suami tersebut, temannya tersebut tambah kelepek-kelepek dengan wanita ini, tambah tergoda. Akhirnya si akhwat juga tambah tergoda-goda dengan laki-laki tersebut. Apa yang mereka lakukan? Cari media sosialnya masing-masing. Apa sih dia kerja ini? Wal'iyadu billah, sampai mereka pacaran. Ini sudah menikah di Masjidil Haram, di tanah haram. Ya. Jadi laki-laki juga bisa kena dengan fitnah seperti ini, akhwat juga seperti itu. Wa yahfazna furujahunna, dan baginya untuk menjaga kemaluan mereka. Ya, kemudian Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kemudian, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau auratnya. Jadi yang pertama Allah memerintahkan kepada mukminat perempuan untuk apa? Menundukkan pandangan. Ini sudah jelas sama dengan khitabnya laki-laki. Kemudian menjaga kemaluannya. Kemudian ditambah dengan menutup auratnya, perhiasannya. Kemudian Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa abai bu'ulatihinna. Kemudian kecuali yang biasa terlihat. Ini sebelum kita masuk ke ayat. Ada beberapa batas aurat ya. Kalau perempuan sebenarnya khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan seperti ini, seperti itu. Tapi yang masyhur aurat artinya yang boleh terlihat itu bagi akhwat, bagi perempuan hanya wajah dan dua telapak tangan. Kaki aurat. Oleh karenanya bagi para akhwat pakai jawrab. Pakai apa? Kaos kaki. Keluar kemana pakai kaos kaki, lebih aman. Coba kita lihat ya, pernah seorang sahabiat datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang penyakitnya. Apa penyakitnya? Penyakit kejang-kejang, ayam-ayam, chicken dead ya. Tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba jatuh ya. Baik, bentar. Kejang-kejang. Kemudian setelah itu dia meminta kepada Nabi SAW untuk minta disembuhkan. Ini menunjukkan apa? Kita boleh mendatangi orang soleh untuk mendoakan kita. Yang salah itu kalau kita sembah itu orang soleh, salah. Tapi kalau meminta doa dari mereka, kita minta doa dari ustaz kita minta doa dari syekh yang datang, itu boleh. Dan Nabi kalau berdoa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Nabi mendengarkan soal ini, pertanyaan ini, maka Nabi mengatakan, silahkan kamu pilih. Kamu mau sembuh sekarang, atau ditangguhkan kesembuhanmu, tapi balasannya surga. Ditangguhkan kesembuhan, artinya biar kejang-kejang kamu kejang-kejang terus, chicken dedet terus, ya, tapi balasannya surga. Balasannya surga. Maka wanita tersebut mengatakan, lebih baik saya tahan ini penyakit, wahai Rasulullah, yang penting dapat surga. Tapi saya minta satu permintaan, doakan saya, semoga kalau misalnya penyakit saya ini kambuh, kejang-kejang saya ini kambuh,
maka aurat saya tertutup. Ini permintaannya siapa? Wanita tersebut. Kalau penyakitku ya Rasulullah kambuh, doakan saya semoga aurat saya tertutup. Itu saja pendoanya. Biar dapat apalah surga. Ini menunjukkan bagaimanapun kondisinya, dia wajib tetap menutup aurat. Karena kadang ada di pondok saya dulu juga Ustadz pernah cerita, ada pernah santri punya penyakit kejang-kejang ya, qadarullah wa masyafa'al. Tapi kejang-kejang itu kamu di kamar mandi, lagi mandi orang, ngantri panjang, ditanya kenapa tidak pernah keluarin orang, lama sekali. Ternyata kamu kejang-kejangnya. Akhirnya didobrak pintu tersebut, ditemukan dalam keadaan tak berbusana. Akhirnya diambil sarung, ditutup daerah kemaluannya dan diangkat. Ya, pernah juga kejadian, tapi ini tidak sama dengan pertama. Lagi main bola, lagi main basket di lapangan, sama ingat sekali. Kecapean, mungkin kambuh kejang-kejangnya. Akhirnya jatuh. Kalau nggak salah ada luka berat di dahinya karena dia terbentur ke depan. Dan qadarullah alhamdulillah tidak mati. Maksudnya masih hidup. Dan istibah sekarang alhamdulillah. Baik. Jadi para khitabullah ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mukminat di dalam ayat ini banyak. Di antaranya menutup aurat, menjaga aurat. Ya, menjaga aurat. Begitupun laki-laki, batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Tapi jangan bermudah-mudahan juga. Apa Ustaz? Pertengahan saja di sini. Jangan. Ya. Tapi kalau saya, jangan pernah antum tasahul untuk buka aurat di depan saudara antum sendiri. Ya. Ada seorang sahabat itu, Ustaz sampai jam berapa Ustaz? Sudah lewat tuh. Tunggu saja. Tegas saja terus. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Apa? Seorang sahabat, taib. Minta kepada Nabi SAW, akhirnya seperti itu. Taib. Kemudian Allah mengatakan, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra suami mereka. Ini menunjukkan mahramnya. Bagi mahram itu yang haram dinikahi. Seperti kalau untuk akhwat, bapaknya tidak boleh dinikahi bapaknya. Kemudian pamannya nggak boleh dia nikahi. Sepupunya boleh tidak dinikahi, boleh dinikahi sepupu. Ya, berarti sepupu bukan mahram. Banyak orang sekarang berdalilkan kalau misalnya dia lagi story di Instagram, kemudian di DM, siapa punya itu? Siapa perempuan itu? Sepupu ji. Sepupu bukan mahram, nggak boleh. Tidak boleh untuk berpegang-pegang tangan dan seterusnya. Kata Nabi SAW, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillulah. Lebih baik ditusuk kepala Anda dengan besi yang sangat panas. Besi kalau panas bisa bikin meleleh orang. Tapi kata Nabi itu lebih baik ditusuk kepala Anda dengan besi yang sangat panas daripada Anda menyentuh wanita yang bukan mahram Anda. Begitupun juga para akhwat, jangan bermudah-mudahan. Ya. Setelah ini antum kalau pulang ke rumah misalnya momen lebaran ketemu dengan sepupu, jangan salaman, begini saja cukup. Anda mau ditusuk atau bagaimana? Ya, ditusuk dengan besi yang panas itu kata Nabi lebih baik itu. Lebih baik itu daripada Anda menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara detail bagi para akhwat bisa buka mushaf tentang siapa mahram Anda.
Artinya yang boleh kita sentuh, yang dimana boleh kita menampakkan aurat kita di depannya. Kemudian wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kemudian dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya, kadang orang-orang India itu kadang di kakinya ada perhiasan. Dan juga raja-raja, istri-istri raja seperti dulu itu mereka apa? Di kakinya ada gelang-gelang, sehingga kalau dia jalan mengentakkan kakinya terdengar suara perhiasannya. Maka nggak boleh. Bagi para akhwat, jangan terlalu banyak pakai perhiasan. Ya, Anda pergi ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu, bukan untuk pamer outfit. Begitupun juga para ikhwat. Ada orang itu kalau pergi taklim, benar pamer outfitnya, jubahnya, jam tangannya, parfumnya, HP-nya, luar biasa. Anda mau pergi taklim atau untuk kejar dunia, kejar sanjungan dari ini. Begitupun juga para akhwat, jangan terlalu mabello berpakaiannya, terlalu wow sekali, ya. Tidak boleh. Anda berhias, Anda memakai wangian yang halal untuk suami Anda saja. Jangan keluar pakai, ya kadang wal'iyadu billah sekarang perempuan-perempuan kalau keluar, kita naik motor tiba-tiba melambung, ya itu parfumnya seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sebelum dia datang tercium anunya, parfumnya, aromanya. Ini akhwat luar biasa. Jalan, sengaja mungkin dia ya, parfum baru. Ya, jadi para akhwat, Anda menggunakan parfum untuk teman-teman Anda saja, tidak usah terlalu ini. Bahkan disebutkan dalam ahkamut tib, hukum menggunakan parfum bagi akhwat itu jangan terlalu apa? Menyengat baunya. Beli mentol itu parfum yang paling mahal 250.000, yang paling menyengat. Supaya kalau ada ikhwah lewat, ya masya Allah, itu luar biasa. Jadi bagi para akhwat tentang ahkamut tib, Anda menggunakan parfum, Anda menggunakan pakaian yang terbaik. Pertama untuk Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin menghadiri majelis ilmu, kemudian yang kedua halal, dia halal untuk siapa? Suami Anda saja. Berarti selama Anda belum menikah tidak boleh seperti itu. Tapi kalau Anda sudah menikah boleh, tapi untuk suami saja. Yang enggak boleh pakai parfum yang wow sekali. Karena kenapa? Bisa menggoda lelaki. Bisa tergila-gila, bagus sekali. Hanya mungkin dari penciuman. Dihirup ya, kemudian dilihat dan terjadi yang terjadi. Wal'iyadzubillah. Baik. Ini diantara larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, laki-laki dan perempuan. Zina itu banyak macamnya. Zina mata, zina tangan, zina hati, zina kaki, zina mulut, banyak macam-macam zina, ya. Zina mata yang melihat, yang pertama kali wuku asyaitan, wuku'ul waswas, itu di mata. Turunnya waswas dari syaitan, godaan syaitan dari mata, ya. Masa mulia aja, masa cuman kau buka-buka aja, ya. Kemudian ada zina telinga, Anda mendengar, Anda menelpon, ya. Zina mulut, Anda mengeluarkan kata-kata yang indah untuk menggodanya. Sebalikpun akhwat juga seperti itu, ya. Akhwat juga kalau misalnya ada qadarullah misalnya ditipu, ya, atau misalnya ditelepon sama seseorang, jawab dengan tegas, jangan juga terlalu direndahkan suaranya. Tidak boleh itu, ikhwah. Para akhwat, tidak boleh antunna ya, bukan antunna melirihkan suaranya kepada wanita, kepada lelaki yang bukan mahramnya. Waalaikumsalam. Tidak boleh, enggak boleh, ikhwah. Para akhwat perhatikan yang seperti ini. Anda ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa ini? Tegas. Akhwat itu punya izzah. Supaya nanti namanya anaknya Azizah, ya. Kita punya izzah bagi para akhwat. Jangan terlalu mengikut dengan apa yang ada. Baik. Zina mata,
zina telinga, zina tangan yang memegang, yang mengelus-elus, yang memeluk, ya. Kemudian zina kaki yang mengantar Anda kepada janjian di kafe, janjian di sini, wal iyadu billah. Saya berapa kali ziarah ke beberapa kafe. Banyak teman-teman saya owner kafe, yang punya kafe langsung. Saya lihat, ini memang nggak dilarang ya, kalau ada perempuan laki-laki, karena saya yakin pasti belum menikah ini orang. Ya, kentara itu kalau laki-laki dan perempuan sudah menikah. Kentara sekali kalau dia sudah betul-betul mutazawwij. Ini bukan mutazawwij ini sandwich ini namanya. Generasi yang seperti ini. Tayyib. Akhirnya saya sampaikan, ini memang nggak ada larangannya seperti ini. Bilang nggak ada, karena kita pakai sistem jual beli. Jual beli itu umum, ya. Tapi lebih bagus kalau Anda menjaga, ya. Keluar jaga diri. Ikhwani fillah, a'azakumullah taala jami'an. Kita tutup dengan satu kisah yang semoga kisah ini kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul membentengi diri kita dari fitnah wanita dan fitnah syahwat. Begitupun juga para akhwat ya di belakang. Suatu hari ada seorang wanita dan seorang lelaki. Lelaki ini aktivis dakwah, ustadz ya, masya Allah, ustadz lagi. Si akhwat ini mungkin ustazah juga. Sudah khidbah, sudah melamar. Sang lelaki ini menyampaikan kepada si akhwat, kapan ada waktunya untuk kita cek rumah yang akan kita gunakan setelah nanti menikah. Maka si akhwat mengatakan, ini waktu saya kosong di sini, silahkan kita bisa atur. Tapi saya harus bawa satu mahram, bawa temannya yang perempuan juga, supaya tidak berdua. Karena kalau Anda berdua, yang ketiganya itu syaitan menggoda Anda. Masa tidak bisa. Akhirnya minta satu mahram ikut sama dia. Setelah itu, ternyata seorang wanita ini, ustazah ini, kerja di satu apotik dan temannya seorang apoteker. Oleh karenanya, singkat cerita, berjalanlah mereka bersama dengan lelaki tersebut, dijemput pakai mobil, ya. Sang lelaki yang menyetir, dua akhwat ini calon istri dan temannya satu di belakang, ya. Setelah itu ikhwas sekalian, tiba-tiba beberapa menit setelahnya bos dari temannya yang kerja di apotik, seorang apoteker, nelpon. Kamu di mana? Saya di jalan Pak, temani si fulana ini begini. Tidak ada seperti itu. Pokoknya sekarang kamu harus balik ke kantor. Ya sudah. Kembalilah ke kantor. Minta maaf, saya nggak bisa bantu antun. Saya tidak bisa membantu anti. Saya begini, saya begitu. Ya, saya harus balik ke kantor karena bos sudah bilang begini. Saya juga diancam. Akhirnya pulanglah perempuan ini, temannya si akhwat ini, dan tersisa siapa? Dua insan, laki-laki dan perempuan. Disitulah datang syaitan menggoda terus. Singkat cerita, para akhwat sekalian, sampailah dia di rumah yang akan rencana mereka beli. Mau beli untuk tempat tinggal mereka setelah menikah. Akhirnya sang lelaki, ya karena dia ustadz, dia jaga wibawa juga ya. Lihat rumah, oh ya begini. Jadi tugasnya laki-laki ini mengawasi di depan. Cek-cek ruang tamu dan segala macam. Yang si akhwat ini cek-cek di dapur, lokasi-lokasi untuk kewanitaan ya, misalnya dapur, tempat mesin cuci, apa segala macam. Nah, syaitan tambah menguatkan godaannya. Dua orang ini masa sedikit mami nih, sedikit mami nih, masa nggak bisa? Akhirnya coba antum lihat syaitan bagaimana menggoda ini. Dia bikin perangkap, ya. Jadi akhwat ini tiba-tiba ingin buang air kecil. Antum tahu ya, WC atau toilet di rumah yang belum jadi bagaimana? Itu belum sempurna. Akhirnya sang akhwat ini minta izin kepada si ikhwah, seorang calon suaminya, Kak, saya mau apa? Saya mau pipis dulu, saya mau bayar kecil dulu di belakang. Oh ya silahkan. Jangan juga bilang mau ditemani. Ya juga. Tapi nanti lihat, ketika si akhwat ini masuk,
kemudian buang air kecil, tiba-tiba di pertengahannya lewat kecoa. Ya, perempuan itu kadang semua dia takuti. Ada juga akhwat itu fobia kucing, takut kucing juga, padahal kucing nggak menggigit, yang menggigit juga tapi bukan binatang melata ya. Nah, ini kecoa, dia lihat kecoa. Tiba-tiba akhwat ini teriak, "Iya, kecoa ini." Si ikhwah yang di depan dengar, refleks. Dia dengar, tiba-tiba langsung pergi ke kamar mandi tersebut dan akhwat itu tanpa menggunakan busana. Wal'iyadu billah, terjadilah perzinaan. Lihat ini, ay masa kau tolong di gasmi tanpa busana, wal'iyadu billah. Ustadz dengan ustazah, ustadz belajar agama, pimpin tarbiyah, ustazahnya juga begitu, tapi masih tetap apa? Kena perzinaan. Hati-hati kau sekalian. Di akhir cerita, setelah terjadi al-waqa dan seperti itu, kembalilah mereka ke kendaraannya, perjalanan pulang. Selama perjalanan pulang dari tempat yang tadi dia lakukan seperti itu, mereka keduanya menyesal. Si akhwat menyesal dan si ikhwah menyesal. Menyesal, aduh kenapa saya tidak seperti ini? Kenapa tidak kutambah tadi? Waliyadu billah. Tayyib. Karena si akhwat ini dan si ikhwah ini pusing sekali ya, karena sangat menyesal, si ikhwah tidak fokus menyetir. Waliyadu billah, kena truk, bertabrakan dengan truk. Apa yang terjadi? Si akhwat ini ternyata koma 5 bulan. Koma tidak sadarkan diri. Dan si laki-lakinya meninggal, qadarullah. Meninggal. Belum sempat bertaubat, hanya sekadar menyesal, tidak tahu mana ajal, meninggal. Si akhwat ini masih hidup, tapi apa? Setelah dicek, ternyata dia hamil 5 bulan. Selama dia koma, akhwat itu hamil. Wal'iyadu billah. Ya, kemudian si akhwat meminta kepada si keluarga ikhwah untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, keluarganya. Si akhwat juga tidak mau terima begitu apa adanya, minta tanggung jawab. Setelah itu si keluarga ikhwah tidak mau tanggung jawab karena bukan salahnya anaknya, mereka yakin. Ya tentu para keluarga membela keluarganya sendiri, tidak mau, dan seterusnya. Akhirnya akhwat tersebut dialah yang mengurus anaknya sampai besar. Ini kau sekalian di antara kisah yang cukup masyhur, cukup dikenal oleh masyarakat, tapi poin pentingnya jaga diri antum dari fitnah. Fitnah wanita, dari fitnah syahwat, akhwat juga fitnah laki-laki. Banyak juga laki-laki itu yang gatal sekali ya, suka selalu mencari orang, suka selalu menggoda orang ya, dan itu banyak terjadi. Oleh karenanya saya nasihatkan, tatkala antum sudah jadi alumni, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan, keistiqomahan. Minta dijaga pandangan antum, kehormatan antum dan seterusnya dari semua segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kajian kita, talim kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kami berterima kasih kepada para asatidzah yang kembali kita memfasilitasi untuk taklim. Dan saya masih ingat beberapa pekan yang lalu saya bilang kalau saya ngisi taklim harus bawa buku. Ada semua, coba yang bawa buku angkat bukunya. Masya Allah. Ih, kenapa dua ini? Ay, bahaya ini, aliwat. Taib. Labas. Turunkan. Ya, ini pertahankan. Ada taklim, ada kajian, bawa buku. Ya, bawa buku. Catat fawaidnya. Itu bisa antum sampaikan nanti kalau antum pulang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.